Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Prasyaila, NIM 18220060. Dalam video kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan judul Istishab dan aplikasinya di dalam transaksi pemesanan via GoFood. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, yaitu deskripsi masalah. Yang kedua, metodologi ijtihad. Dan yang ketiga, pembahasan dan kesimpulan. Langsung saja yang pertama, kita memasuki deskripsi masalah. Kita ketahui bersama teman-teman bahwasannya GoFood merupakan layanan pesan antar makanan secara online melalui aplikasi Gojek. Jadi, GoFood ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Gojek. Di dalam Gojek itu ada GoSend, ada GoFood, dan macam-macam fasilitas yang lain. Akan tetapi kali ini kita akan membahas lebih detailnya perihal GoFood. Yang mana kita ketahui bahwasannya di dalam transaksi GoFood, pihak pelanggan ini memesan makanan kepada driver Gojek, yang mana pembayarannya bisa dilakukan melalui GoPay ataupun secara cash. Nah, apabila pembayaran dari pemesan ini menggunakan cash, maka pihak driver Gojek ini haruslah memberikan dana talangan terlebih dahulu untuk membayar pesanan dari pembeli makanan ini tadi. Nah, sehingga ketika pembayarannya itu menggunakan dana talangan ini, nantinya akan diganti oleh pihak pemesan ketika sudah diantarkan oleh drivernya makanan tersebut kepada tempat pemesan itu. Oleh karena itu kita ketahui dari transaksi GoFood yang sudah saya jelaskan secara singkat ini, kita ketahui bahwasannya pemesan aplikasi GoFood dia harus membayar 2 item. Yang mana yang pertama ialah item makanan atau sesuatu yang dipesan. Yang mana makanan atau sesuatu yang dipesan ini harganya sudah tertera dengan jelas dan pihak driver ini tidak melebihkan, atau dalam artian harganya sudah pasti dan dicantumkan di dalam aplikasi GoFood tersebut. Dan yang kedua yaitu item yang harus dibayarkan ialah jasa kirim makanan. Yang mana jasa kirim makanan ini merupakan jasa yang akan diperoleh nantinya oleh driver dari Gojek sebagai jasa dia dalam melakukan atau memberi, mohon maaf, maksud saya dalam rangka mengantar dan membelikan makanan kepada pihak pemesan. Itu tadi ialah tentang transaksi dari GoFood. Nah, berdasarkan transaksi GoFood tersebut, maka terdapat 2 akad yang dilakukan antara pihak pemesan makanan dan pihak driver Gojek, yang mana akad yang pertama ialah akad wakalah antara akad pembeli dan akad driver, di mana di dalam akad wakalah ini konsumen sebagai muwakil dan driver Gojek sebagai wakil. Nah, di sini harus kita ketahui bersama teman-temanku bahwasannya akad wakalah ini merupakan akad yang utama di dalam transaksi GoFood. Karena dengan adanya akad wakalah ini dari pihak pembeli, pemesan ataupun dari pihak Gojek di sini sama-sama memiliki tujuan yang utama, yang mana tujuan utama dari pihak pemesan ialah mendapatkan layanan dari GoFood tersebut, sedangkan tujuan utama dari pihak driver ialah mendapatkan jasa atau upah dari mengantar makanan yang dipesan oleh konsumen itu. Dan yang kedua di sini ialah akad utang atau akad talangan. Nah, bisa kita sebut akad utang karena di dalam transaksi GoFood di sini juga berlaku pembayaran secara cash, yang mana sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasannya driver di sini harus melakukan pembayaran terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh pihak konsumen. Nah, akan tetapi teman-teman harus kita ketahui bahwasannya akad utang atau akad talangan ini bukanlah akad yang utama di dalam transaksi GoFood. Yang mana akad yang utama itu tetaplah akad wakalah. Nah, kenapa tidak dikatakan sebagai akad yang utama? Karena akad utang ini hanyalah akad efek
samping dari akad wakalah itu sendiri. Jikalau tidak ada akad wakalah atau akad yang utama tadi, maka akad utang atau akad talangan ini tidak akan ada. Jadi bisa dikatakan sekali lagi bahwasannya akad utang atau akad talangan ini bukanlah akad yang utama, dan akad yang utama itu masih tetap akad wakalah antara pembeli dan driver. Nah, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu metodologi ijtihad. Di sini kita akan fokus membahas tentang istishab, yang mana secara lugawi istishab itu berasal dari kata-kata suhbah. Suhbah itu sendiri berarti membandingkan lalu mendekatkan. Nah, sedangkan secara istilah Ibnu Al-Qayyim, Al-Jauziyah dan Abdul Qarim Zaidah itu memaknainya dengan menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya. Istishab sendiri jenis-jenis dan macamnya itu ada 5, dan istishab yang lain itu sebagian jenis-jenis istishab itu masih diperselisihkan oleh beberapa ulama. Di sini saya akan memasuki pembahasan dan kesimpulan. Nah, pengaplikasian transaksi GoFood ini apabila kita nilai dari secara istishab, di sini ada kaidah fikih yang mana artinya hukum asalnya terkadang ada sesuatu yang dibolehkan karena mengikuti meskipun batal jika jadi tujuan utama. Nah, dalam redaksi lain itu juga dinyatakan bahwasannya jika mengikuti ialah boleh, akan tetapi jika tidak mengikuti maka hal ini tidak diperbolehkan. Nah, maksud mengikuti atau tidaknya ini ialah akadnya, yang mana akad talangan ini yang biasanya dipermasalahkan, akan tetapi akad talangan ini bukanlah suatu masalah karena akad talangan ini bukanlah akad yang utama. Dalam artian akad talangan ini mengikuti akad wakalah yang ada di dalam yang ada antara pembeli dan driver dari Gojek itu sendiri. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasannya akad yang terjadi di dalam transaksi GoFood atau akad utang itu tidak dipermasalahkan sebagaimana kaidah fikih yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dari penjelasan saya tadi, dari presentasi saya di sini dapat disimpulkan secara jelas bahwasannya akad yang terjadi di dalam transaksi aplikasi GoFood ialah boleh. Di dalam implementasinya, hal ini sesuai dengan istishab hukum al-ibahah al-asliyah, yang mana istishab al-ibahah al-asliyah ini merupakan salah satu jenis istishab, yang mana artinya ialah istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Nah, dari istishab ini para ulama itu menetapkan kaidah al-aslu fi asya'il ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala tahrim, yang artinya hukum asal dari segala sesuatu ialah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasannya apabila kita lihat secara istishabnya di sini transaksi pemesanan via GoFood ialah boleh sebagaimana sesuai dengan istishab al-ibahah al-asliyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.